Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas ilmu pengetahuan alam bersama saya Anissa Dewi Rahmawati. Ya, di video kali ini saya akan membahas materi bab 4 yaitu tentang suhu dan perubahannya. Nah, di pertemuan pertama ini khususnya akan membahas tentang pengertian suhu dan termometer. Kita mulai saja ya. Yang pertama tentang pengertian suhu. Nah, suhu sebuah benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Jika benda yang panas, dia mempunyai derajat panas yang lebih tinggi daripada benda yang dingin. Begitupun sebaliknya ya, untuk benda yang dingin, dia mempunyai derajat panas yang lebih rendah dibandingkan benda yang panas. Nah, alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Selanjutnya ada jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer zat cair. Nah, contohnya seperti ini. Untuk termometer zat cair biasanya termometernya ini ada skalanya ya. Nah, dia diisi oleh zat cair, biasanya ada air raksa ataupun alkohol yang diberi warna seperti ini. Ini kebetulan contohnya adalah termometer zat cair alkohol ya, alkoholnya diberi warna merah. Selanjutnya ada termometer zat padat atau termometer bimetal. Ini dia menggunakan prinsip untuk logam ini ya, logamnya ketika dia suhunya panas, maka dia akan memuai, dan jika dia suhunya lebih dingin, dia akan menyusut dan akan mengubah jarum penunjuk skalanya seperti itu. Lalu ada termometer kristal cair. Ini biasanya termometernya diisi oleh kristal cair yang akan berubah warna ketika suhunya naik ataupun turun seperti itu. Nah, untuk termometer gas seperti ini prinsipnya dia volume gasnya dijaga tetap, tidak berubah. Nah, ketika suhunya naik, maka tekanannya akan naik nih. Tekanan di sini dia akan naik sehingga akan merubah jarum penunjuknya. Seperti itu. Kalau tekanannya turun, kalau suhunya turun berarti dia tekanannya pun akan turun. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir ada termometer digital. Nah, ini yang biasanya kita pakai sekarang-sekarang ini ya, termasuk ketika pandemi ini. Kita biasanya menggunakan termometer digital. Yang kita pakai di sekolah itu ada termometer gun ya, yang ditembak seperti itu. Kalau ini biasanya untuk mengukur suhu badan. Nah, selanjutnya ada skala termometer nih. Ini ada untuk skala termometer, dia menggunakan Reaumur atau derajat R, ada Celsius, derajat Celsius ya, ada derajat Fahrenheit, dan ada Kelvin. Skalanya untuk Reaumur dia dari 0 sampai 80, berarti 80 skala. Untuk Celsius dari 0 sampai 100, berarti dia 100 skala. Lalu ada Fahrenheit, dia dari 32 sampai 212. Nah, skalanya 180. Untuk Kelvin dia dari 273 sampai 373, skalanya dia 100. Sama ya dengan Celsius. Perbedaannya hanya kalau Celsius dimulainya dari 0, kalau misalkan Kelvin dia dimulainya dari 273. Nah, dari persamaan ini akan terkonversi skala termometer seperti ini. Kalian cukup tahu saja ya, seperti ini ya. Nah, jadi akan didapat persamaan singkat seperti ini. Nah, kalau misalkan dari derajat Celsius kita ubah ke Reaumur, berarti dia 5/4. Kenapa 5/4? Kan untuk Celsius dia skalanya 100. 100, yang ini 80, yang ini 180, yang ini 100 juga. Kalau kita perkecil berarti di sini ada 4 berbanding 5, di sini berbanding 9 berbanding 5 juga. Nah, berarti ini nih dapatnya. Kalau dari derajat Celsius, ini dari Celsius ke Reaumur, berarti 5 dibagi 4 ini ya, 5/4 derajat Reaumur, kayak gini. Sekarang kalau misalkan ditanyanya dari Celsius ke Fahrenheit, ini ya, dari Celsius ke Fahrenheit, berarti 5, yang ini 5 dibagi 9, 5/9. Nah, ini dikurangi 32. Kenapa dikurangi 32? Karena untuk Fahrenheit dia mulainya skalanya dari 32. Sedangkan Celsius dia dari 0, berarti dikurangi 32, makanya seperti ini. Kalau misalkan dibalik,
yang diketahuinya Fahrenheit, yang ditanyanya Fahrenheit gitu ya, yang diketahuinya Celsius, berarti tinggal dibalik saja jadi 9/5 ininya ya. Berarti ininya dijumlahkan. Ini jadi plus 32 seperti itu. Begitupun persamaan yang lainnya. Ini tinggal memakai konsep yang rasio ini ya, skala ini. Daripada bingung, kita mulai contoh soal saja. Yang pertama, konversikanlah suhu berikut. Yang pertama ada 100 derajat Reaumur. Itu sama dengan berapa derajat Celcius? Berarti yang ditanyakannya adalah Celcius. Berarti kita pakai persamaan yang tadi. Berarti T derajat Celcius sama dengan, tadi perbandingannya dari Celcius ke Reaumur. Itu berarti dia 5/4 dikali suhu Reaumurnya, berarti sama dengan 5/4 dikali suhu Reaumurnya, ini 100, berarti dikali 100, seperti itu. Kita kasih kurung aja ya, derajat, kan ditanya Celcius ya, ini seperti ini. Berarti tinggal kalikan saja 5/4 dikali 100. Biasanya saya biar lebih mudah kita coret ya, 100 dulu dibagi 4 berapa? 25. Tinggal 25 kali 5 adalah 125 derajat Celcius. Berarti 100 derajat Reaumur itu sama dengan 125 derajat Celcius. Kayak gitu. Sorry ya tulisannya jelek. Soal nomor 2, 50 derajat Celcius itu berapa derajat Fahrenheit? Berarti yang ditanyakannya derajat Fahrenheit ya. Berarti di sini T derajat Fahrenheit sama dengan, nah tadi lihat perbandingan yang konversi tadi. Dia rumusnya berarti 9/5 T derajat Celciusnya ditambah 32. Ini berarti derajat Fahrenheit. Kayak gitu. Kenapa misalkan ini ditambah? Karena dari Celcius ke Fahrenheit yang ditanyakannya Fahrenheit kan, jadi dibalik ya, tadi rumusnya jadi plus 32. Kita tinggal masukkan saja. 9/5 dikali derajat Celciusnya adalah 50. Lalu ditambah 32. Sama dengan, nah biar lebih gampang ini saja kan, ini ada perkalian ada penjumlahan, berarti kita selesaikan dulu yang perkalian kan ya, berarti 50 ini ya dikali 9/5. Saya biasanya kayak gini dulu, 50 bagi 5 10 kali 9 90, berarti di sini 90 ditambah 32 sama dengan berapa nih? Berarti dia 122 derajat Fahrenheit. Kayak gitu. Berarti 50 derajat Celcius itu sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Kayak gitu. Untuk selanjutnya ada 104 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Reaumur? Berarti yang ditanyakannya pennya ini. Derajat Reaumur, berarti di sini T derajat Reaumur sama dengan, perhatikan persamaan yang tadi yang sebelumnya dijelaskan, berarti yang ditanyakannya ini perbandingannya 4/9 rumusnya ya. Ini dalam kurung T derajat Fahrenheit-nya, jelek banget ya ini nih, dikurangi 32 derajat Reaumur. Nah, karena ini dalam kurung, berarti kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Berarti di sini tetap 4/9 dalam kurung derajat Fahrenheit-nya 104 dikurangi 32 sama dengan, berarti 4/9 dikali nih 104 dikurangi 32, berarti dia itu 72 ya, sama dengan, nah jadi tinggal 4/9 dikali 72, ini 72 dibagi 9 itu 8, berarti 8 kali 4 32
2 derajat apa tadi, Reaumur ya. Nah, berarti 104 derajat Fahrenheit itu sama dengan 30 derajat Reaumur. Kayak gitu. Contoh soal terakhir. 200 Kelvin itu berapa derajat Celcius? Nah, kalau ini gampang sih. Kalau ini gampang sih ya, kan yang tanyakannya Celcius. Berarti T derajat Celcius. T ya. T derajat Celcius sama dengan rumusnya itu berarti suhu Kelvinnya tinggal dikurangi 273. Nah, berarti tadi ini suhu Kelvinnya adalah 200. Berarti tinggal dikurangi 273. Nah, berarti isinya adalah 200 dikurangi 273 adalah minus 73 derajat Celcius. Gitu. Kalau yang ditanyakannya Kelvin, misalkan 100 Celcius berapa Kelvin? Nah, berarti di sini rumusnya jadi ditambah bukan dikurangi ya. Tinggal dibalik saja. Kalau misalkan yang ditanyanya dibalik juga, berarti di sininya jadi plus kayak gitu. Untuk contoh soalnya. Nah, ternyata materinya cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmu yang saya bagikan hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.